Selamat datang di Dimensi Muda. Anda akan menikmati tayangan terbaru dari kami. Dimensi Muda, Saatnya yang muda yang bertanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Bu, perkenalkan saya Nizar dan rekan saya Salman. Di sini kami mau bertanya sedikit tentang pengetahuan teman-teman atau warga Indonesia terkait apa yang akan dirayakan nantinya. Sebelumnya kami sedang bersama Mas siapa, mungkin bisa diperkenalkan diri dan aktivitasnya sehari-hari apa seperti itu? Ya, perkenalkan aku Rizal dari Kabupaten Malang. Nah, kalau aktivitas sih apa ya, skripsian aja deh sambil rebahan. Nama aku Agam Kusuma, asli Jombang keturunan Garut. Aktivitas sehari-hari ya jaga warkop. Saya Oscar Negeri Islam. Saya saat ini sedang kuliah. Ya. Perkenalkan, nama saya Kasmimi. Jabatan apa ya? Pensiunan guru PNS. Itu saja. Aktivitas sehari-hari ya nangani kerumah tanggaan, masak dan lain-lain itu saja. Sambil laptopan dan ya menghayal sana sini gitulah. Baiklah, perkenalkan nama saya Elpanda Tarigan. Saya sekarang sedang kuliah gitu kan. Nah, kuliahnya di Universitas Negeri Surabaya. Dan asli saya atau asli daerah saya gitulah kan. Karena kan di Surabaya saya ya ibaratnya merantau gitu kan. Nah, itu dari Medan Sumatera Utara. Begitu kira-kira Mas. Ya, saya Rama Novanda. Saya adalah fresh graduate yang baru lulus tahun 2023 kemarin wisudanya. Dari Politeknik. Politeknik Negeri Malang, Mas. Betul, Mas. Jadi gini Mas Rizal, kami udah menyiapkan 5 pertanyaan yang sudah kami susun. Oh iya. Dan mungkin kita bisa langsung ke pertanyaan pertama. Mas Rizal, kira-kira Mas Rizal tahu enggak di tanggal 14 Februari besok ada apa di Indonesia? Valentine. Oh, enggak. Enggak, karena itu pemilu ya kan. Nah, pemilunya itu bareng Valentine gitu loh. Jadi makanya aku langsung notice aja gitu. Karena kan 14 Februari itu identik dengan hari kasih sayang katanya gitu. Iya. Enggak, ada pemilu serentak yang dilaksanakan seluruh Indonesia, dan itu kita memilih bakal calon presiden, terus ada DPD, DPRD nasional, provinsi, dan juga kabupaten kota. Oke. Kalau untuk acara internasional ya Valentine's Day. Iya, internasional kan. Iya. Tapi kalau untuk acara nasional, iya kita laksanakan pemilu. Ya, akan ada, setahu saya sih akan ada pemilu sih ya. Pemilu presiden yang lebih digembar-gembarkannya itu. Ya, pemilihan presiden itu saja sih yang saya pahami. Ya, yang saya tahu di 14 Februari 2024 ini kan di situ bertepatan di hari Rabu gitu. Nah, yang saya pernah dengar dan yang saya ketahui, bukan pernah dengar juga sih, yang baca gitu kan, yang dan ditetapkan oleh bangsa Indonesia juga ya, dilakukan pemilihan umum gitu kan. Nah, dan juga pemilihan presiden dan wakil presiden begitu. Ya, itu adalah pemilihan umum atau pemilu ya untuk memilih presiden, kemudian calon DPR RI, calon DPD itu, Mas. Menurut Mas Oscar sendiri, pemilu itu penting nggak? Untuk memilih ya menurut saya sih penting. Ya, penting sih penting, tapi seharusnya nggak usah menyerap dana yang sampai sekian triliun itu. Kalau pentingnya penting. Penting banget. Ya penting dong. Ya penting, Mas. Ya bisa dikatakan sangat penting, tapi juga sebagian orang bisa mengatakan nggak penting. Menurut Pak Ade sendiri? Kalau aku sih penting. Kita beranjak ke pertanyaan yang ketiga, yaitu kenapa pemilu itu penting menurut Ibu?
Ya karena untuk menentukan siapa pemimpin bangsa Indonesia yang bisa membawa perbaikan di masa depan. Kenapa, Mas? Ya itu Mas, karena kita harus memilih calon pemimpin ke depannya Mas, seperti presiden. Kalau presiden kan juga harus menentukan negara kita arahnya kemana Mas ke depannya Mas. Jadi kita harus memilih pilihan kita, nggak boleh untuk golput Mas. Jadi penting Mas. Penting ya? Penting juga untuk calon legislatif juga DPR RI, DPD itu kan juga penting untuk menyalurkan semoga untuk menyalurkan aspirasi kita sebagai anak muda ini Mas, gitu kan. Karena kan apa ya namanya kan kita kan memilih ya kandidat pemimpin gitu. Nah setiap orang itu kan punya gaya, punya pemikiran gitu, punya kelebihan gitu. Nah kalau kita abai dengan pemilu ya gimana ya, kita mau hidup di negara maju itu seperti kapan gitu. Jadi ya tentu saja penting karena itu nanti suara kita itu sangat berharga gitu untuk mereka, untuk para pemimpin siapapun itu. Karena bisa untuk menentukan langkah bangsa kita, siapa pemimpinnya, itu yang menurut aku. Kalau menurut teman-teman aku yang nggak penting, ya siapa pemimpinnya, nasib kita tetap seperti ini. Karena di setiap daerah yang kita pilih itu siapa yang kita pilih di sana gitu kan. Nah itu menentukan nasib kita ke depannya gitu. Ya memang orang sering juga bilang ya nggak begitu penting gitu. Tapi itu tidak penting menurut saya. Kenapa? Karena ketika kita memiliki kayak perwakilan itu kan perwakilan rakyat gitu kan, nah DPR gitu kan. Nah jadi harapan kita ketika kita milih seseorang itu bisa membantu kita gitu sebagai rakyat gitu. Dan itulah suara kita untuk ke pemerintahan pusat begitulah. Nah, gitu kira-kira dan orang-orang yang memperjuangkan nasib kita lah ke depannya gitu, baik dari pekerjaan atau pendidikan dan segalanya gitu. Mas Nijar gitu. Memang tetap kita mencari duit sendiri, betul. Ya. Tapi itu harapan kita kan bagaimana jalannya kita mendapatkan duit itu atau mencari uang itu gitu kan. Nah, pasti ya harapan kita mereka memiliki pengaruh dalam aktivitas kita mencari pekerjaan itu gitu, lebih mudah gitu. Khususnya saya sebagai seorang disabilitas, begitu Mas Nijar. Siap. Soalnya kan dari pemilu itu kan akan didapatkan kayak pemimpin yang didambakan rakyat lah. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira Apa itu Mas? kriteria presiden yang baik untuk bangsa ini seperti apa? Ya harusnya itu Mas, pintar Mas, karena bangsa kita ini kan harus maju Mas. Kita harus memiliki pemimpin yang pintar dan tegas dan wawasannya luas Mas, agar bangsa ini terarah gitu Mas, dengan arahnya yang baik dan pasti. Begitu juga dengan calon legislatif seperti DPR RI dan juga DPD harus seperti itu juga, harus pintar, berwawasan luas, jangan asal menyalonkan saja Mas, karena ini bangsa kita kan menurut para pemimpin juga Mas, arahnya kemana, begitu Mas. Ada lagi Mas? Ya harus tegas juga Mas untuk memberantas korupsi yang masih sangat tinggi, meskipun masih jauh lah untuk bebas dari korupsi, tapi kan seminimal mungkin Mas untuk dari tindak korupsi tadi Mas, harus tegas memimpinnya agar aman, agar lebih jauh lah dari kata korupsi tadi Mas, gitu Mas. Menurut saya Mas ya, orang sering bilang bahwa presiden yang perlu kita ini merakyat gitu kan. Itu menurut saya salah satu gitu kan. Tapi yang paling penting itu adalah mau mendengarkan aspirasi kita sebagai rakyat gitu Mas ya. Ya oke lah dia memimpin, tapi ketika kita memberikan suara atau menyuarakan sesuatu, ya kita ditangkap itu
sangat ini Mas, sangat mengganggu kepada kita masyarakat, dan juga ya dia memiliki rasa toleransi yang sangat tinggi gitu, apalagi saya ya bisa dikatakan non mayoritas di Indonesia gitu kan, karena kan sering itu kita dengar terjadi diskriminasi gitu kan. Nah itu harapan saya tidak ada lagi begitu untuk calon presiden berikutnya, dan juga bekerja itu tidak apa ya, tidak untuk diri sendiri atau keluarga gitu, melainkan untuk rakyat secara menyeluruh gitu, dan tidak apa ya, tidak terjadi lagi hanya pembangunan itu di pusat-pusat kota gitu, melainkan dari desa dibangunnya negara kita atau apa ini gitu, negara Indonesia ini gitu, agar kita menjadi negara yang kuat dan maju gitu. Itu harapan kita, dan juga memperhatikan kaum apa ya, kaum tertinggal seperti kita yang disabilitas, orang-orang yang kaum marginal gitu ya. Ya, dan juga orang-orang yang di desa gitu, itu terutama. Jangan berpikir orang ini orang dari desanya nggak perlu pendidikan, itu salah. Justru mereka dari desa membutuhkan pendidikan yang layak agar desa itu bisa mandiri gitu, agar lebih lebih maju bangsa ini, begitu kira-kira Mas. Iya. Kriteria kriteria presiden yang baik untuk ini dari opini saya sendiri ya, kan setiap orang kan memiliki opini yang beda-beda. Kalau dari opini saya sendiri lebih ibaratnya lebih melek lah, dalam artian melek teknologi gitu. Kan sekarang kan pemilihan terbanyak kan dari kalangan anak muda yang berapa persen ya? Ingat saya 50% ke atas kan yang pemilih anak muda umur puluhan, nggak sampai di bawah 30 tahun. Iya. Kan pemilihannya kan lebih pemilihnya jumlahnya kan 50% lebih. Jadi ini ya, ingin pemilih presiden yang melek teknologi gitu ya? Ya, melek teknologi yang kan sekarang zaman sekarang kan anak muda-mudinya kan lebih lebih melek, ibaratnya lebih ya melek lah. Dalam artian anak muda-mudi kan sekarang ada berita langsung sacet, ibaratnya seperti langsung disebar atau diapakan gitu. Kenapa langsung cepat gitu menangkapnya juga, ya kurang lebih seperti itu sih. Oke. Kriteria, berarti kalau kriteria kan menurut penilaian seseorang, bukan masalah kelompok atau golongan. Kalau menurut aku pribadi, satu, pemimpin harus tegas, lugas, juga bijaksana, juga bijaksini, berani menentang arus, berani melakukan perubahan. Dalam hal menentang arus itu satu yang kita harapkan, pemberantasan korupsi, supervisi hukum, pemerataan pembangunan dan ekonomi, sosial, budaya. Karena kita bangsa besar, negara kepulauan, mudah untuk kita belah dari pihak luar. Itu yang penting. Ya, presiden yang tulus, yang cerdas, tahu permasalahan rakyat. Ya, seperti kalau di dalam Islam ada ceritanya Umar bin Khattab. Jadi ya presiden yang bisa mengayomi dalam arti memberi kesempatan, memenuhi kebutuhan gitu ya. Bukan yang cuma ini sih, bukan yang cuma memberi dan memberi, ibaratnya memberi ikan ya, tapi hendaknya bisa memberi kail atau umpan, bagaimana dia bisa mereka ya, rakyat Indonesia bisa memberdayakan diri sendiri sehingga siap bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Itu sih menurut saya. Setiap mengambil keputusan itu tenang gitu, kalem gitu. Kan leader ya, dia kan presiden kan leader ya, pemimpin gitu. Pemimpin itu kalau ngambil keputusannya gerusa-gerusu itu juga bahaya gitu sama bawahannya, sama apa yang dia pimpin gitu. Ya, jadi
aku tuh suka yang kayak gitu, tenang, kalem, terus mengambil atau mengamati segala sesuatunya itu secara cermat gitu. Nah, baru nanti dia ngambil keputusan apa yang mau dilakukan gitu untuk mensikapi apa yang terjadi misalnya kayak gitu. Nggak yang terlalu gerusak-gerusuh gitu-gitu. Selain keputusan yang tepat juga dia pinter menghargai siapapun itu nggak peduli itu sesama kabinet, maksudnya sesama pejabat ya, ataupun rakyatnya gitu. Dia pinter menghargai, dia pinter mendengar suara dari orang lain, masukan dari orang lain kayak gitu-gitu. Itu sih. Kita ke pertanyaan yang terakhir ya. Nah, Mas Alvan, harapan, pesan atau saran apa yang akan Mas sampaikan kepada presiden yang akan terpilih nantinya? Yang akan terpilih gitu kan. Nantinya, ya. Kita selalu memperdebatkan ini 01, 02, 03. Sebenarnya itu nggak begitu penting. Yang penting adalah 05, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu penting gitu kan. Dan harapan kita itu ya itu tadi yang nomor 5 ini terwujud gitu. Nah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terjadi diskriminasi gitu. Ya saran saya juga tidak untuk pemimpin berikutnya jangan membuat segala sesuatu itu jadi bisa ketika itu menguntungkan satu pihak gitu. Dan juga bagi pemimpin berikutnya cobalah mencari orang-orang yang yang betul-betul berkompeten untuk membantu dia sebagai menterinya nanti gitu. Dan juga harapan saya ya sebagai seorang disabilitas di sini sekarang udah dibuat kayak Kementerian Sosial dan dinas sosial di setiap daerah gitu kan, itu ada. Tapi harapan saya akan ditambahkan satu kementerian, itu Kementerian Disabilitas atau khusus untuk menangani teman-teman yang disabilitas gitu. Jadi tidak tidak disatukan dengan dinas sosial atau itu dibuat dinasnya sendiri, agar kita sebagai warga negara Indonesia yang disabilitas bisa mengajukan atau menyampaikan aspirasi kita secara langsung gitu, dan itu tertangani di semua kalangan atau semua lapisan di setiap daerah-daerah yang walaupun itu terpencil begitu kira-kira Mas. Karena ada beberapa daerah juga yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak khususnya untuk yang disabilitas begitu Mas. Harapan saya mudah-mudahan kita diberi pemimpin yang adil, yang bijaksana, yang bukan cuma yang janji-janji atau memberikan stimulasi sesaat, tapi bisa memberikan kesempatan bagi disabilitas, bagi kaum duafa untuk lebih berdaya. Kemudian memberdayakan mereka-mereka yang kurang mempunyai kemampuan dengan meningkatkan sumber daya manusia gitu. Sehingga kita bisa bersaing di kancah dunia. Itu sih harapan saya. Untuk presiden sih ya gimana ya, untuk presiden kalau dari saya kan ini kayak lebih lebih sudut pandang ke anak muda-mudi ya, lebih kayak lebih ke care lah sama anak muda-mudi, lebih kayak mendengarkan gitu, walaupun ini tidak menyinggung presiden yang sebelumnya ya, ini soalnya presiden sebelumnya juga bagus kok menurut saya, juga muda-mudi juga masih bisa berinteraksi lah. Saya inginnya presiden kedepannya itu ya lebih baik lah dari presiden sebelumnya dalam berinteraksi pada pemuda-mudinya. Soalnya kan di pemuda-mudi ini kan banyak sekali kayak gagasan-gagasannya gitu lah, yang bisa melahirkan karya atau yang bisa membuat Indonesia lebih maju lah. Untuk tahun 2045 kan Indonesia akan menjadi negara, direncanakan lah akan menjadi negara, ya harapannya menjadi
Indonesia Emas. Indonesia Emas, generasi yang emas digembar-gemborkannya kan 2045. Ya. Kan dari sekarang harus lebih tersusun rapi lah dalam itu. Ya, Mungkin dalam ada itunya. terobosan yang diinginkan sama Mas Oscar gitu. Kalau menurut saya sih kan saya kan lebih suka yang teknologi gitu ya. Kayak sekarang kan beberapa ada kayak dibuat sekolah kan sekarang menurut saya ya, ini ya menurut pandangan saya, soalnya saya kan terakhir sekolah di kayak SMP, SMA gitu kan terakhir beberapa tahun yang lalu. Kalau yang saya lihat itu kayak lebih kayak investasi lah. Saya kan sekarang kan lebih banyak kayak FYP di TikTok atau kan mengenai kayak investasi, bagaimana anak muda bisa berinvestasi sejak dini gitu. Nah, saya inginnya sih ya sejak dari kecil lah, sejak dari ibaratnya SMP atau SMA itu sudah bisa diajarkan, dalam artian kayak ada kurikulum yang lebih ke investasi gitu kan. Sekarang kalau zaman saya dulu Tentang masih kurang lah. berarti ya? Ya, Oke. perusahaan lah, kewirausahaan lah lebih tepatnya. Oke. Lebih lebih baik lah. Saya inginnya seperti itu sih ya. Ya. Saran dari rakyat kecil. Ya, tolong lebih diterapkan lagi amanah Undang-Undang Dasar 45 dalam hal mensejahterakan kehidupan bangsa. Supremasi hukum, adil, satu harus kuat. Kuat lahir, kuat batin, termasuk kuat dalam hal diplomasi dan militer. Tidak, gitu. Ya, untuk pesan untuk presiden yang terpilih nantinya itu semoga bisa menjalankan janji-janjinya, Mas. Kan ada yang makan gratis, internet gratis, dan lain sebagainya kan, Mas. Itu semoga kalau terpilih akan merealisasikannya itu, Mas. Agar tidak zonk, dan juga meminimkan dari korupsi, Mas. Jangan hanya janjinya tadi malah dibuat untuk proyek, Mas, kan gitu, Mas. Kan masih banyak kan ini pakai proyek ini, tiba-tiba dibuat proyek itu bukan buat untuk memajukan rakyat intinya, tapi malah memperkaya diri sendiri, Mas, gitu kan, Mas. Kan masih banyak gitu. Jadi proyeknya dimaksimalkan lah, Mas. Ya, harapannya untuk presiden yang terpilih nantinya itu bisa bisa membawa Indonesia itu lebih cemerlang lagi. Terutama kalau bisa sih nanti yang jadi kabinetnya itu yang produktif gitu loh. Yang produktif, yang mungkin ada kebijakan baru. Kalau misalnya barusan lulus S1 pun dia bisa langsung terjun di kancah politik misalnya, atau kancah ininya di staf kabinet atau gitu loh, yang punya peran penting gitu. Karena sekarang ini sudah waktunya untuk anak-anak muda itu bisa merubah suasana bangsa yang katanya kan digaung-gaungkan SDGs gitu ya, menuju Indonesia maju 2045. Kalau nggak mulai sekarang kapan lagi gitu. Jadi mungkin nanti siapapun yang terpilih bisa memberikan akses untuk anak-anak muda, untuk mereka bisa andil atau berperan untuk memajukan atau bersama-sama memajukan Indonesia lebih maju. Gitu sih dari perspektif anak muda. Mungkin cukup dari kami memohon maaf telah mengganggu waktunya, dan mohon maaf jika ada tutur dan perilaku kami yang kurang berkenan. Nah, tapi sebelum kita akhiri. Iya, sedikit juga, Mas. Saya juga berterima kasih karena memberikan wadah untuk saya menyampaikan yang harapan saya khususnya Kementerian yang Disabilitas, begitu, Mas. Siap. Nah, tapi sebelumnya, sebelum kita selesaikan perbincangan ini, kira-kira Mas Rizal
Mana nih? 1, 2, 3. Waduh. Tapi nanti disensor kok. Enggak sih, 4. Oh. tapi enggak golput dong. Enggak, tenang aja. Enggak. Kira-kira 1, 2, 3 milih yang mana? Wah, ini Tapi- kalau ini Mas rahasia Mas, Oke, ini Mas. siap, Rahasia Mas, rahasia Mas. Tapi yang pasti enggak golput kan ya? Iya, kita nggak boleh golput Mas. Ya gimana ya, sebenarnya ini rahasia sih. Disensor. Enggak, saya sih sebenarnya enggak ingin menunjukkan, tapi saya simpati pada paslon karena dia yang paling banyak relawan itu tanpa dibayar dengan sukarela. Saya ingat kayak perjuangan tahun reformasi tahun 45. Nah, Ya, kata orang 1 itu dibuka, 2 dilaksanakan, 3 ditutup. Pasti tahu. Siap. Mas Oscar 1, 2, 3 yang mana Mas? Wah, itu Nanti disensor juga nggak apa-apa kok. waduh, itu masih rahasia Mas, Oh, tidak. gitu. Soalnya Oke, itu oke. tidak masih saya pun masih Masih abu-abu ya? Ya, masih abu-abu, tapi udah ada pandangan lah. Oh, oke. Ya, ada pandangan sedikit-sedikit yang meresi itulah. Pilihan kita 1 ini udah bisa menentukan Satu. loh Mas. Oh, 1. Bukan, maksudnya 1 pilihan dari kita ini bisa menentukan Mas. Siap, Kedepannya gimana bangsa ini Mas. Seperti yang saya bilang tadi. Siap. Gitu. J. Sebelum kita akhiri nih. Iya, 1, 2, 3. Mas Elvan mau yang mana nih? 3. Aduh, Iya, 3. salam 3 jari gitu kan. Perlu disensor enggak ini? Enggak lah. Oh enggak ya. Oke, Iya. siap. Terima kasih Mas Elvan. Oh Iya. ya, kalau mau lihat TikToknya di mana Mas Elvan? Iya, nama TikTok saya Elpanda Tarigan 16 begitu. Gitu ya, siap. Nah. Nanti jangan lupa di subscribe, di Iya, follow di ya. follow juga TikTok saya dan channel ini juga jangan lupa like, comment, share, and subscribe begitu. Iya. Oke, mungkin seperti itu, Mas Rizal. Sekali lagi kami mohon maaf jika ada tutur dan tindakan kami yang kurang berkenan. Salam dari kami, Dimensi Muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi kami mohon maaf sebesar-besarnya mungkin ada tutur perilaku kami yang kurang berkenan. Dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekali lagi kami memohon maaf atas waktu yang telah diberikan kepada kami dan terima kasih sudah meluangkan waktunya. Siap, Mas. Maaf jika ada tindak tanduk kami yang kurang berkenan untuk Mas Oscar. Aku Nizar, rekan aku Salman. Dimensi Muda mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami dari Dimensi Muda memohon maaf jika ada tutur kata kami yang kurang berkenan. Ya. Mohon dimaafkan dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Mohon maaf kalau ada sikap dan perilaku kami yang kurang berkenan. Ya. Kami dari Dimensi Muda memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, semoga kaula muda membawa perubahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman, Aku Nizar saya Elpanda Tarigan. dan rekan saya Salman undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Mohon maaf atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Ya. Terima kasih Mas Elvan. Thanks for watching. Amsterdam ya. Kena kabel PLN tapi. Topan. Ya. Sopo. Saya Rama Novanda ya. Ini saya Testing. testing sih, berarti sih. Candid kita. Akhir lo, Berdebar anjir. nggak apa-apa itu dah. Enggak apa-apa. HP kita bicarakan nggak apa-apa. Aman. Give applause. Iya, pilihannya sama. Gitu mas. Ya kan mas. Cuk, tadi petirnya terkejut aku anjir. Yo, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Mas,
Anjir, kat dulu anjir. Lah kan lapo takut iku lembah nang penceng iku anjir. Lali pertanyaannya anjir. Makan arek. Seberapa penting? Penting. Kayak jawab penting ngono ya.